kakak lebih ke mini soccer, bola. Berarti kayak ada nggak yang kayak basket? Ada. Basket, golf. Berarti hampir semuanya juga semuanya, ya. semua olahraga tuh semua kayak go-kart. Oh iya. Seru. Bisa diakal-akalin kali iya. ya. Tuh guys, jadi contoh ya. Hai guys, welcome to our podcast. Episode kali ini aku mau ngebahas tentang business journey nih. Perkenalkan, nama aku Wulan Sohora sebagai konten strategis. Hari ini aku ditemenin sama Kak Dana. Hai Kak, Halo. boleh kenalan dulu? Halo, nama gue Rida Pradana. Gue owner dari DNA Kreasi Indonesia. Umur 30. udah 30. Udah nikah, udah punya anak? Alhamdulillah udah punya anak? Udah punya anak juga. 1, 2? 2. Oke. Perkenalan diri dulu kali ya Kak, dari dulu. Sebelumnya tuh kakak kuliah di mana ya? Di Binus. Di Binus mana? Binus yang Roblong. Binus ini ya, apa sih namanya? Jakbar ya? Iya, Jakbar, masuk ke Jakbar. Jurusan Teknik Informatika. Berarti rada-rada gak nyambung ya sama bisnis ya? Gak nyambung. Terus berarti itu tahun berapa lulusnya? Lulus tahun 2015. Tahun 2015 guys. Berarti awal mulanya nih kan berarti kakak lulus tahun 2015. Ya. Nah itu berarti langsung kerja kah atau? Nah alhamdulillah waktu itu pas sidang udah keterima kerja dan kerjanya juga di bank dan bener-bener nggak nyambung ya sama sekali dari teknik informatika terus jurusan minatnya itu ke software engineering dan ternyata kerjanya itu di bank. Berarti tapi dulu magang? Sempat magang? Enggak juga sih. Oh lah bukannya disuruh magang kau dulu? Magangnya itu juga cuman kayak ya 1 bulanan doang lah kayak gitu. Boleh kayak, emang? Boleh. Emang gak ada kayak laporan magang gitu? Laporan magang kan bisa diakal-akalin kali ya. Tuh guys, jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh ya guys. Jadi kalau misalnya anak IT itu kan apalagi software engineering paling kan bikin web gitu kan. Jadi magangnya itu nggak kayak harus masuk ke kantor atau segala macam. Yang penting kita bikin web suatu perusahaan atau UMKM segala macam. Jadinya benar-benar nggak harus ada di kantor sih. Berarti dulu kakak bikin web? Bikin web juga. Tapi nggak dilanjutin webnya? Nggak dilanjutin. Emang waktu itu webnya tentang apa? Webnya jadi ada UMKM itu namanya Gulai Kepala Ikan Mas Agus. Jadi kayak bikin web tentang makanannya lah segala macam kayak gitu-gitu. Oke. Terus berarti habis dari ke bank kan tadi? Iya, ke bank. Habis itu lanjut ke? Bener-bener bank dari 2015 sampai 2021. Lama ya. Berarti sampai sekarang masih di bank? Enggak, 2021 Agustus kemarin terakhir ya. Berarti lanjut usaha aja nih. Dan katakan tadi kata kakak usaha kakak ada 2 ya? Agensi? Enggak, sebenarnya itu kayak satu perusahaan tapi ada beberapa subbit gitu loh. Ya. Berarti fokusnya ke bidang apa tuh sebenarnya? Jadi sedikit complicated di awalnya. Jadi kan DNA Sport ini DNA Kreasi lah ya, DNA Indonesia itu pertama banget itu namanya DNA Sport. Nah, jadi di tahun 2019 awal itu kayak kan pas kerja di bank itu sering trip-trip gitu kan. Jadi kayak punya kamera. Terus akhirnya kayak wah seru juga nih moto-moto gitu kan. Awalnya moto landscape segala macam pada saat trip. Nah, karena hobi main bola, jadi kayak pas main bola itu keinget lah dulu 2012 atau 2013 itu ada teman-teman yang hobi moto-moto gitu dia motoin bola. Nah, kebetulan dengan equipment yang saya punya waktu itu, jadi kayak ini kayaknya cukup deh untuk moto-moto gitu. Akhirnya pas main bola dateng sambil moto teman-teman tuh gitu kan. Terus saya pikiran kayak kayaknya seru juga nih kalau dijadiin bisnis karena pada saat itu cuma 2 atau 3 vendor doang tuh yang di sepak bola amatir lah ya. Nah akhirnya saya coba foto-foto terus pada saat itu kayaknya kalau foto doang kayaknya bosen deh gitu kan. Nah akhirnya coba ajak temen yang bisa video dan kebetulan kita anak-anak bola semua gitu. Jadi kayak ayo kita bikin usaha yuk, kayaknya seru nih kalau misalnya main bola itu ada yang videoin gitu kayak berasa profesional lah gitu kan. Nah akhirnya
saya coba jalan sama teman gitu, kita bikin video kecil-kecilan, tapi videonya itu dan foto cuma tim-tim kitanya juga gitu. Jadi beberapa komunitas-komunitas yang saya main bareng lah sebenarnya, kayak kampus kayak gitu-gitu. Terus kita coba bikin video kecil-kecil, terus akhirnya saya lihat waktu itu masih ada pet lah ya. Kayaknya setelah pet itu masuk ke Instagram, orang kayaknya main bola atau olahraga apapun itu kayaknya mulai beralih nih. Kalau misalnya dulu pas masih sekolah atau kuliah itu kan kita punya target kalau pengen jadi atlet lah minimal. Kalau misalnya masih kecil mungkin porseni, porda bahkan sampai pon gitu kan. Tapi kayaknya dengan seiring berkembangnya sosial media, jadinya orang-orang itu olahraga selain untuk sehat kayaknya banyak 70 sampai 80% ini, tapi dari sudut pandang saya gitu ya. Mereka untuk membagikan aktivitasnya itu ke sosial media gitu. Kayaknya udah mulai berubah nih dari yang dulunya mereka olahraga goalsnya jadi atlet atau segala macam, tapi olahraga ternyata bisa juga kayak diupload untuk di sosial medianya mereka gitu kan. Nah akhirnya dari situ saya ngobrol sama teman saya, akhirnya ya udah deh kita ajak teman-teman yang teman-teman bola kita yang biasanya foto wedding kayak gitu-gitu kan. Akhirnya kita buat tim, saya coba keluarin dana gitu untuk kita beli kamera yang well proper pada saat itu gitu. Akhirnya cobalah udah mulai jalan tuh bisnisnya. Nah dari cuman sekedar fotografer sport lah ya, saya melihat segmennya itu terlalu sempit gitu. Sementara dunia kreatif ini kan luas banget gitu kan. Masih ada kayak corporate, terus juga event-event. Mungkin di corporate ada company profile segala macam kayak gitu, masih banyak banget yang bisa kita explore. Nah akhirnya seiring berjalannya waktu dan tim juga terus nambah, saya ngelihat potensi tim saya itu masih sangat tinggi gitu untuk kita kreasiin di bidang-bidang lain. Nah terus akhirnya kita udah mulai coba bikin video produk kayak gitu. Selain di fotografer sport itu kita buat video produk, terus akhirnya coba kita trial segala macam, kita explore lah di dunia kreatif ini. Nah akhirnya pelan-pelan itu kita masuk ke beberapa brand, terus juga kita masuk juga ke beberapa bikin company profile kecil-kecilan gitu, mulai dari perusahaan kecil akhirnya sampai ke level BUMN dan juga beberapa government kayak gitu. Ya mungkinnya akhirnya seiring berkembangnya tim, kita selalu mentok ketika bikin video itu pasti mentoknya ke agensi lah ya. Jadi kayak agensi itu budgetnya kita gitu kan, budgetnya kita ketahan di agensi nih. Ketika si brand mau pengen bikin video atau segala macam, pasti dia akan ke agensi dulu gitu untuk planningnya segala macam. Terus saya berpikir wah kayaknya seru juga nih kalau bikin agensi gitu kan. Akhirnya saya bikin agensi sendiri, kita yang mulai dari manage sosial media, terus konten-konten segala macam, dan alhamdulillah kita punya in-house sendiri, mulai dari sampai ke sesi produksinya gitu. Nah itulah ceritanya kenapa dari awal cuman foto di sport doang, akhirnya kita berkembang dan punya agensi sendiri. Nah terus merambah ke dunia ke corporate gitu, misalnya kayak government atau BUMN segala macam. Ketika ada event-event, kita selalu mentoknya di I.O. Iya benar sih. Jadi karena budgetnya itu ada di I.O. gitu. Jadi kayak dokumentasi paling belakang aja lah gitu kan, toh sekedar ada gitu. Nah jadi saya punya pikir sebenarnya brand-brand itu dan sponsor-sponsor itu bukan hanya melihat dari sisi event ini berjalan seperti apa sih gitu kan. Nah tapi sebenarnya dari sisi dokumentasi ini juga bisa menunjang sebuah event gitu. Jadi kayak misalnya semakin bagus after movie-nya, semakin bagus dokumentasinya, itu bisa dijual di event-event selanjutnya kayak gitu. Nah akhirnya saya berpikir untuk bikin I.O. sendiri walaupun belum besar banget gitu, tapi kita udah mulai coba kayak event-event di government atau segala macam. Nah akhirnya semuanya alhamdulillah punya sendiri in-house gitu, karena menurut saya banyak agensi-agensi di luar sana, I.O. di luar sana yang kalau urusan dokumentasi mereka pakai third party gitu. Nah kadang-kadang kita juga ketika terima orderan gitu dari beberapa agensi nggak semuanya sinkron gitu. Nah kalau punya tim sendiri kan jadi mulai dari enak ya. Iya enak, content plan, terus juga mau bikin strategi bisnisnya seperti apa, lalu sampai ke produksi video itu semua kita punya satu pemikiran yang sama gitu. Untuk mencocokin ide-idenya itu lebih mudah. Jadi alhamdulillah bisa banyak
beat lah Ya. di Imigrasi Indonesia seperti Berarti itu. dulu kakak kan bidang kayak suka foto-foto katanya. Berarti dulu fotografer juga sempat atau gimana? Fotografer sih enggak, jadi fotografer untuk diri sendiri aja sih. Oh jadi kayak dokumentasi diri sendiri lah Iya. ya. Jadi kayak jalan-jalan kayaknya bagus nih pemandangannya atau apa. Berarti kayak gitu-gitu foto-foto lebih ke foto-foto pemandangan ya? sih. Ya, landscape. Tapi sebenarnya itu benar sih karena zaman sekarang kayak orang-orang pasti apa-apa sosial media kan. Kayak orang-orang pengen ngeliatin nih orang-orang kayak gue nih image-nya tuh kayak gini gitu. Ya, benar. Bener, terus kayak emang bener sih kata kakak yang kayak apa-apa tuh kita pakai agensi lah, balik lagi itu pun belum tentu sepemikiran gitu ya kan, benar. Terus tapi kakak berarti ini kayak sport juga kan, ada yang sportnya itu. Nah itu tuh sportnya tentang komunitas bola aja atau kayak gimana sih kak? Sebenarnya kalau di sport itu karena luas banget. Jadi dulu memang awalnya itu kita mau bener-bener ke sepak bola doang. Nah dari sepak bola itu ke futsal, terus mini soccer yang benar-benar sekarang venue-nya banyak banget gitu kan. Terus juga akhirnya ya memang seluruh dengan terciptanya tadi kebutuhan itu dengan lifestyle yang kayak olahraga atau aktivitas apapun kayak di foto keren nih karena banyak yang penikmat olahraga itu walaupun dia amatir tapi ketika di foto jadi kayak kelihatan profesional gitu kan kayak misalnya jadi hal-hal seperti itulah yang kayak mereka merasa wah gue kalau di foto ini kelihatan kayak pemain bola gitu beneran gitu atau pemain tenis yang kayak bener-bener profesional ya seperti itulah yang kita bangun image-nya gitu. Jadi dengan mereka olahraga terus kita support dengan dokumentasi yang proper mereka merasa kayak wah gue kayaknya keren banget nih gitu. Iya sih, benar-benar. Berarti kakak lebih ke mini soccer, bola. Berarti kayak ada nggak yang kayak basket? Ada. Basket, golf. Berarti hampir semuanya juga ya. ya. Semua olahraga tuh semua kayak go-kart. Oh iya. Seru. Go-kart terus ada kayak mobil-mobil segala macam yang hobi kayak mereka San Mori, motor juga, terus road bike yang kemarin lagi hype banget 2 tahun belakangan selama pandemik. Iya benar. Kayak gitu. Jadi sebenarnya semua olahraga kita cover kayak gitu. Berarti tuh guys kalau ada apa-apa kesini ya. Berarti kakak ini dari dulu udah minat kah atau maksudnya kayak emang dari dulu ada pemikiran aku pengen buka usaha deh ntar kalau udah kelar kuliah atau apa? Sebenarnya benar-benar nggak pernah kepikiran sama sekali sih gitu, benar-benar nggak kepikiran bahkan sampai di Imigrasi itu